Baik, kita lanjut di materi pertemuan ketiga, yaitu mengenai persamaan dan pertidaksamaan. Pada kalimat matematika terdapat dua hal, yaitu kalimat pernyataan dan kalimat terbuka. Kalimat pernyataan adalah kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya. Artinya, nilai benar atau salahnya itu sudah bisa diketahui. Contohnya, Bandung adalah ibu kota provinsi Jawa Barat, dan hal ini adalah pernyataan benar ya, bahwa Bandung adalah ibu kota provinsi Jawa Barat. Sementara contoh kedua, Gunung Soputan terletak di Banten. Nah, hal tersebut adalah pernyataan yang salah. Kenapa? Gunung Soputan letaknya di mana? Di Bali ya. Oke, berikutnya. Kalimat terbuka, kalimat yang memuat variabel dan belum diketahui nilai kebenarannya. Perhatikan ada kalimat x kuadrat sama dengan 16. Nah, di sini variabelnya adalah x ya. Jadi jika variabel x diganti dengan minus 4 dan 4, karena x kuadrat itu hasilnya kalau nggak minus 4 yaitu 4 ya, maka kalimat x kuadrat sama dengan 16 akan bernilai benar. Dalam hal ini maka x sama dengan minus 4 atau x sama dengan 4 adalah penyelesaian dari kalimat terbuka x kuadrat sama dengan 16. Jadi himpunan penyelesaian dari kalimat x kuadrat sama dengan 16 adalah minus 4 atau 4. Oke, yang berikutnya adalah mengenai persamaan. Oke, persamaan ini dibagi menjadi 3 macam. Dia ada persamaan linear satu variabel. Oke ya, persamaan linear satu variabel bisa disingkat dengan PLSV, yaitu kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel berpangkat 1. Contohnya 5x minus 3 sama dengan 10. Kayak x-nya hanya 1 ya. Oke, yang berikutnya sistem persamaan linear dua variabel atau biasa disingkat SPLDV, yaitu suatu persamaan yang mengandung dua variabel berpangkat 1 dan tidak mengandung perkalian antara kedua variabel tersebut. Contohnya 2x ditambah y sama dengan 15 dan x plus y sama dengan 20. Oke, itu y ya. Saya nggak tahu ini kenapa tiba-tiba jadi v. Jadi 2x plus y. Jadi ada dua variabel di situ, ada variabel x dan variabel y. Oke, yang ketiga adalah sistem persamaan linear 3 variabel, disingkat menjadi SPLTV, yaitu suatu persamaan yang mengandung 3 variabel berpangkat 1 dan tidak mengandung perkalian antara ketiga variabel tersebut. Oke, jadi kalau di sini ada kalimat tidak mengandung perkalian, jadi sama dengan yang kedua ya. Jadi dia kalau nggak plus minus ya, kalau nggak tambah tandanya kurang, jadi dia bentuknya bukan bentuk perkalian. Oke, untuk yang ketiga ini contohnya x, y, z. Jadi x ditambah y ditambah z, jadi ada 3 variabel di situ. Oke, yang berikutnya adalah contoh untuk himpunan persamaan untuk yang satu variabel. Oke, kalian perhatikan di situ ada 4x kurangi 3 sama dengan 3x ditambah 5. Nah, kemudian jika x adalah variabel pada himpunan bilangan bulat, maka jawabannya di situ ada 4x minus 3 sama dengan 3x ditambah 5. Oke, di situ kedua ruas ditambah 3. Jadi di sini ada tambahan, di sini tambah 3, yang di sini juga tambah 3. Oke, jadi supaya untuk persamaan ya, menyamakan. Kemudian di situ tadi kan sudah minus 3 plus 3, jadi hasilnya 0 ya. Jadi 4x sama dengan 3x plus 8. Ini 5-nya plus 3. Oke, yang berikutnya 4x kurangi 3x sama dengan 3x dikurangi 3x tambah 8. Kedua ruas dikurangi 3x ya. Dikurangi 3x dikurangi 3x. Oke, hasilnya adalah x sama dengan 8. Atau sebenarnya banyak ya, ada cara yang lebih mudah ya. Kalian tinggal pakai yang memindahkan angka tuh ya. Nah, ini prinsip ketika kita memindahin angka tuh kayak ini. Kayak seperti ini ya, seperti ini. Jadi nah, ini sebenarnya pelajaran yang pernah kalian pelajari di mungkin SMP ya. Oke, berikutnya. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan 4x minus 3 itu sama dengan 3x plus 8 adalah 8. Nah, maka x-nya adalah nilainya 8. Oke, ini untuk yang
metode grafik. Saya nggak tahu kenapa nih di metode grafik nggak muncul teorinya, tapi kita juga nggak bahas sih di sini, nggak terlalu banyak, karena nanti di pertemuan kelima atau 6 kita akan belajar metode grafik yang menggunakan diagram Cartesius kalau nggak salah. Nah itu jadi di skip pun nggak masalah saya rasa. Kemudian setelah metode grafik ada yang namanya ini ya, metode eliminasi. Metode eliminasi adalah menghilangkan salah satu variabel agar diperoleh persamaan linear dengan satu variabel. Ya, ini metode eliminasi. Contohnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan. 3x ditambah 2y sama dengan 19 dan 2x dikurang y sama dengan 8. Oke, jawabannya adalah ya. Jadi, kita kan akan menghilangkan salah satu variabel, Nah, di sini kita memutuskan untuk menghilangkan variabel y. Nih, variabel y. Maka di sini untuk persamaan yang pertama kita kalikan 1. Persamaan yang kedua kita kali 2 karena y-nya yang pertama 2, yang persamaan kedua hanya 1 ya. Maka yang kedua kita kalikan 2 biar sama dengan yang di atas. Oke. Setelah dikalikan dengan 2 maka hasilnya adalah di ruas yang pertama adalah 3x plus 2y sama dengan 19. Di ruas yang kedua setelah dikalikan 2 4x minus 2y sama dengan 16. Kemudian kita jumlahkan, ditambah ya, plus 2y minus 2y plus 2y minus 2y hasilnya 0 ya. Jadi kalau ditambah 3x plus 4x 7x, kemudian totalnya tadi adalah sama dengan 35, maka x nya adalah 5. Ini ketikannya berantakan. Yang berikutnya adalah substitusikan nilai x ke dalam salah satu persamaan. Oke, kita pakai misalnya persamaan yang pertama, 2x minus y sama dengan 8. Kita masukkan angka x nya menjadi 5, yaitu 2 kali 5 kurangi y sama dengan 8, maka y nya adalah 2. Oke ya, y nya 2. Dengan menggunakan metode gabungan diperoleh x nya 5 dan y 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 5,2 x, y ya. Oke, ini metode determinasi. Ini juga saya nggak tahu kenapa di Excel di PPT nya hasilnya begini. Metode determinasi, determinan. Ini juga nanti masih akan dibahas kembali di materi pertemuan berikutnya. Saya skip aja. Yang berikutnya adalah sebentar. Sistem persamaan linear 3 variabel. Ya, tentukanlah himpunan penyelesaian berikut. X plus y dikurangi z sama dengan 24. Itu adalah persamaan pertama. Persamaan keduanya 2x minus y ditambah 2z sama dengan 4. Persamaan ketiganya x plus 2y minus 3z sama dengan 36. Berdasarkan persamaan 1 dan 2, eliminasikan y. Oke, kita eliminasikan y aja ya. Sesuai contoh aja. X plus y dikurangi z sama dengan 24. 2x minus y plus 2z sama dengan 4. Oke, eliminasi. Maka yang akan kita hilangkan di sini adalah y-nya, karena angka jumlah y-nya sama-sama 1, kita akan langsung menjumlahkannya. Hasilnya adalah 3x plus z sama dengan 28. Nah, itu kita buat sebagai persamaan keempat. Yang berikutnya, berdasarkan persamaan 2 dan 3, eliminasikan y. Oke, yang tadi kan yang 1 dan 2. Nah, sekarang yang 2 dan 3. Oke, untuk yang 2 dan 3, karena y-nya berbeda, kita eliminasikan y lagi ya. Karena y-nya berbeda, maka yang atas kita kalikan 2, karena yang bawah sudah 2. Oke, setelah dikalikan, dijumlahkan. Untuk menghilangkan y, hasilnya adalah 5x ditambah z sama dengan 44. Oke, ini adalah persamaan kelima. Kemudian, kita udah dapat persamaan keempat dan kelima. Nah, kemudian 4 dan 5 ini kita eliminasikan z-nya untuk mendapatkan nilai x-nya. Nah, sekarang yang tadi yang keempat ya, 3x plus z sama dengan 28. Persamaan kelimanya 5x plus z sama dengan 44. Kita eliminasikan z.
Kita kurang ya, karena Z-nya lambangnya positif dua-duanya. Maka dikurangkan hasilnya adalah minus 2X sama dengan minus 16. Maka X-nya adalah 8. Nah, kemudian kalau kita udah dapat angka 8, nah, substitusikan angka 8 tersebut ke dalam salah satu persamaan yang 4 atau yang 5 ya. Oke, yang pertama 3X plus Z sama dengan 28. Yang kedua, maka masukkan X-nya dengan angka 8. Maka didapat Z-nya adalah berapa? 4. Berikutnya adalah substitusikan nilai X sama dengan 8 dan Z sama dengan 4 ke dalam salah satu persamaan. Oke, yang persamaan di awal kali tadi ya, persamaan 1, 2, atau 3. Oke, misalnya kita pakai persamaan 1. Persamaan 1 adalah X plus Y minus Z sama dengan 24. Maka kita masukkan X-nya berapa? 8. Y-nya yang akan dicari, Z-nya masukkan angka 4. Oke, hasilnya adalah Y-nya adalah 20. Jadi himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel tersebut adalah X-nya 8, Y-nya 20, Z-nya 4. 8, 24. Oke, yang berikutnya adalah pertidaksamaan linear. Pertidaksamaan linear satu variabel, pertidaksamaan yang hanya mempunyai satu variabel dan berpangkat 1. Contohnya 5X lebih besar dari 30. Ini pertidaksamaan ya, jadi lambangnya itu kalau nggak lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan gitu. Ini yang satu variabel. Kemudian ini persamaan kuadrat. Nah, ini bentuk persamaan kuadrat. AX kuadrat plus BX plus C lebih besar sama dengan 0 atau lebih kecil sama dengan 0 atau lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0. Oke, itu dimana A, B, C-nya adalah elemen bilangan real dan A-nya tidak sama dengan 0. Oke, masuk ke contohnya. Oke, di sini ada himpunan penyelesaian dari 2X minus 4 lebih kecil sama dengan 8 dikurangi X. Untuk X elemen bilangan asli adalah, jawabannya ini tadi ya, 2X minus 4 lebih kecil sama dengan 8 kurangi X. Oke, ini kita pakai sistem substitusi, sebenarnya bisa dipindah-pindah ya. 2X plus X. Nah, ini dari X yang ini pindah ke sini ya. Dari X yang ini pindah ke sini jadi 2X plus 4, kemudian minus 4 ini pindah ke sini jadi plus 4. Maka di sini 2X plus X lebih kecil sama dengan 8 plus 4. Yaitu 2X plus X adalah 3X, 8 plus 4 adalah 12. Maka hasil X-nya adalah 4. Maka himpunan penyelesaiannya adalah ini hasilnya. Dimana ini tadi X adalah bilangan asli. Bilangan asli kurang dari sama dengan 4. Dimulai dari angka 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini yang berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat dikurangi 10X ditambah 21 lebih kecil dari 0. Oke, ini kalau bentuknya seperti ini, maka penyelesaiannya adalah seperti ini. Jadi kalian harus tahu ketika bentuknya adalah persamaan kuadrat ya. Jadi X minus 7, X minus 3 dari mana gitu kan. Kalian harus tahu bahwa kalau penjumlahan angka-angka 7 dan 3 ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah minus 10 dan kalau dikalikan hasilnya ada 21. Nah, ini yang harus kalian perhatikan ya. Kalian harus paham yang seperti ini nih. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya dijumlahkan 7 plus 3-nya adalah 10. 7 minus 7 kali minus 3-nya kalau dikalikan hasilnya 21. Oke, maka kita dapat X minus 7 dan X minus 3, maka hasilnya adalah X sama dengan 7 dan X sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya, oke, kita perhatikan tadi ya, lebih kecil dari 0. Jadi 3, nah, X adalah 3 lebih kecil dari X lebih kecil dari 7, di mana X adalah elemen bilangan real. Oke, sampai di situ penjelasannya, nanti dilanjut di WA.